Marcy, how's your holiday? Gimana nih cara kalian menghabiskan waktu liburan kalian selama corona? Boleh dong cerita-cerita dikit di kolom chat. And I'm so happy to see you guys today. New Year pastinya juga ada new family members dong. Nah, buat kalian yang baru pertama kali join live online service, kita akan sambut sama-sama dalam hitungan 1, 2, 3. Welcome to the family! Nah teman-teman, mau mengingatkan, mulai bulan ini live group akan dipindah ke hari Sabtu, minggu kedua dan keempat setelah live online service. So don't forget to join ya! 2 minggu lagi kita akan kedatangan tamu spesial nih, Kak Echa Sumantri. So jangan lupa untuk ajak teman-teman kalian, saudara kalian, sepupu kalian, keponakan kalian untuk sama-sama join di live online service tanggal 27 Februari pukul 4 sore di YouTube New Life Indonesia. Oke live, tiba saatnya untuk memberikan persembahan. Online giving dapat dilakukan melalui bank transfer ataupun barcode. Infonya di sebelah sini ya. Kalian bisa post video ini untuk sejenak dan mempersiapkan persembahan kalian. Kalau sudah, mari sama-sama kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat berkat-Mu hari ini. Sebentar lagi kami akan memberikan persembahan kami, biarlah persembahan yang kami berikan bisa untuk memperlebar kerajaan-Mu di muka bumi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, sebelum kita masuk ke praise and worship, jangan lupa untuk silent HP-nya ya. Jauhkan diri kita dari segala distraksi agar kita bisa sama-sama fokus dalam hadirat Tuhan. So, are you guys ready? Happy online service! Hello Live! Kembali lagi kita bersama-sama di ibadah online. Senang sekali bisa bertemu dengan Anda semua. Mari kita bersama-sama mau bersorak untuk Tuhan. Are you ready live? Come on. Oh, oh. Come on. Angkatlah tinggi panjinya dan sorakanlah kemenangannya. Kemenangannya. Belenggutlah dipatahkan, kutuk dan mautlah dikalahkan. Telah dikalahkan oleh darah-Mu yang bebaskanku. Kaulah Raja yang hebat, kebangkitan-Mu di dalamku, di dalamku. Tiada takut dan gentar, kemenanganku
Mari kita sama-sama buka hati kita alive untuk kita bisa bersama-sama memuji Tuhan dan menyembah Tuhan. Mari kita nyatakan kemenangan kita atas Dia. We can see a victory right in Him. Come on, let's worship. The weapon that before me won't prosper. When the darkness falls, it won't prevail. 'Cause the God I serve knows only how to triumph. My God will never fail. Oh, my God will never fail. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. Yeah. Hallelujah. There is power in the mighty name of Jesus. Every war He wages, He will win. Yes. I'm not backing down from any giants, 'cause I know how the story ends. Yes, I know how this story ends. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory, and I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. And I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. And I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. Yeah. I'm gonna see victory, Lord. Oh, hallelujah. Oh, Jesus, we thank you, Jesus. I see a victory, Lord. 'Cause the battles belongs to you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Mari live kita sama-sama nyatakan. Hey, you take what the enemy meant for evil, and you turn it for good. You turn it for good. Amen. You take what the enemy meant for evil, and you turn it for good. You turn it for good. Oh yeah. And you take what the enemy meant for evil, and you turn it for good. You turn it for good. Yes, you are. You take what the enemy meant for evil, and you turn it for good. And you turn it for good.
you, Lord. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. Yeah. For the battle belongs to you, Lord. Oh, I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. Yeah. For the battle belongs to you, Lord. And you take what the enemy meant for evil, and you turn it for good. You turn it for good. Yes. You take what the enemy meant for evil, and you turn it for good. You turn it for good. No. And you turn it for good. Amin. Hai Live, selamat datang di ibadah pada hari ini, di minggu kedua bulan Februari, bersama saya PDP Michael Hendra. Saya percaya di bulan ini kita akan belajar mengenai love dengan topik How to treat yourself and others. Akhir-akhir ini saya menjumpai banyak pertanyaan yang ditujukan ke saya, seperti apakah hidupku ini berguna, apakah hidupku sudah layak di mata Tuhan, dan apakah hidupku ini ada tujuan dengan statusku yang seperti ini. Nah, kebetulan ketika saya selesai menyiapkan materi ini, besoknya saya live group dan saya menjumpai pertanyaan-pertanyaan itu lagi. Nah, saya bertanya kembali ketika saya menjumpai pertanyaan itu, apakah Tuhan menciptakan manusia itu tanpa tujuan? Apakah Tuhan menciptakan Anda itu hanya karena iseng-iseng aja? Kalau saya pelajarin lagi ya, coba Anda pikirkan bersama-sama dengan saya. Kenapa Tuhan menciptakan tumbuhan, hewan, air, tanah, udara, itu tanpa proses? Sedangkan Tuhan menciptakan manusia itu melalui proses, ya kan? Diambil dari tanah, dihembuskan nafas kehidupan, tidak seperti hewan, air, tanah, dan udara tadi. Nah, kenapa juga Tuhan mau mengorbankan anaknya yang tunggal hanya untuk hapus dosa-dosa kita? Semua itu tidak terlepas dari kasihnya Tuhan kepada kita. Begitu spesialnya kita sampai dibentuk oleh Tuhan secara khusus dari tanah, dari hembusan nafas, dan bentuk kita adalah segambar dan serupa dengan Tuhan. Milikilah sebuah dasar yang kuat bahwa Anda ini spesial di mata Tuhan. Amin. So, katakan kiri kananmu saat ini, atau tulis di kolom chat, kamu spesial di mata Tuhan. Oke, ketika Yesus ditanya oleh para pemuka agama pada waktu itu, ada 10 perintah Allah. Mana yang paling penting? Ini kita bisa baca di Markus 12 ayat yang ke-30 sampai 31. Yesus jawab, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu." Kemudian ayat 31, "Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada hukum ini." Kalau kita dapat dari dua ayat itu, yang pertama, kasih Tuhan. Ya kan? Dan yang kedua, kasih sesamamu. Sudah cukup jelas bahwa Tuhan ini ingin kita memperlakukan orang lain seperti bagaimana kita mau diperlakukan oleh orang lain. Saya percaya juga, dulu kita sekolah, masih SD bahkan ya, waktu masih SD itu, kita kan juga diajarkan, wah kita ini harus menghormati orang, kita harus menghargai orang. Saya bahkan sampai sekarang masih ingat soal ujian saya itu, kayak kalau ada kejadian begini-begini, apa yang harus Anda lakukan? Oh, saya harus menghormati orang ini. So, kasihilah dan hormatilah, hargailah satu dengan yang lain. Aplikasikan itu dalam kehidupan kalian. Karena memang itu yang Tuhan kehendaki sesuai dengan Markus pasal yang ke-12 ayat 31 tadi. Nah, ketika Anda benar-benar menerima Tuhan sebagai juru selamat dan membangun hubungan dengan Tuhan, saya yakin bahwa Anda akan melihat orang lain dengan sudut pandang yang berbeda. Yang dulu cuek, tidak pedulian,
sekarang jadi lebih perhatian. Yang dulu selalu berprasangka negatif terhadap orang, oh jangan-jangan orang itu gini, oh jangan-jangan itu gitu. Sekarang lebih ke arah positif, selalu melihat ke arah positifnya. Karena apa? Karena yang kita perbuat itu pada dasarnya dari hati. Ketika hati kita fokusnya pada Tuhan, perbuatan kita itu mencerminkan apa yang Tuhan inginkan. Amin. Nah, bagaimana dengan diri kita sendiri? Bagaimana kita memperlakukan diri kita sendiri yang baik di mata Tuhan? Oke, live. Apalagi saya tahu di live ini usia-usianya memasuki usia-usia remaja atau bahkan yang belum remaja mau masuk remaja udah dipersiapkan di live. Di masa-masa remaja ini, seperti saya dulu juga pernah remaja, semua orang pernah remaja ya yang udah melebihi usia remaja. Kita akan semakin mengenal di usia-usia remaja ini mengenal hal-hal dunia. Mana yang baik, mana yang buruk. Kita akan semakin tahu, oh gini, oh gitu. Masa remaja adalah masa di mana kalian akan mencari identitas kalian. Mau seperti apa nanti besar, role model kalian siapa, kalian ingin meniru gaya hidupnya siapa, kalian melihat orang ini keren, wah aku mau kayak gini. Ya kan? Cara pakai celana misalnya, artis ini celananya dilipet, wah ikut-ikutan dilipet. Seperti itu. So, akan ada momen di mana kalian juga akan mencari hobi. Kalian akan ada rasa-rasa kayak mulai tertarik dengan lawan jenis. Sangat mudah juga di masa-masa seperti itu jatuh dalam hal yang salah. Nah, dalam perbuatan sehari-hari yang bisa salah dalam masa remaja, salah satu contohnya merokok. Zaman-zaman saya ya, saya nggak pernah merokok, tapi teman-teman saya itu masa-masa remaja udah pada ngerokok, udah gimana ya, pergaulannya agak-agak salah. Nah, kita semua tahu bahwa merokok itu salah kan. Tapi kita melihat bahwa orang lain merokok, wah keren nih. Wah jadi cowok kalau maco harus ngerokok nih, keren nih. Ya kan, akibatnya ikut-ikutan merokok. Itulah masa-masa remaja, masa-masa di mana kita belum tahu betul identitas kita itu siapa. Nah, yang harus kita pikirkan, yang harus kalian pikirkan, apakah itu cara yang baik dalam memperlakukan ciptaan Tuhan yang spesial, diri Anda sendiri. Kemudian, bagaimana dengan dorongan seksual? Masa remaja itu, saya percaya masa-masa di mana akan timbul dorongan seksual, akan semakin mulai mengenal ya kan, mulai suka sesama lawan jenis, mulai pakai parfum, mulai berdandan, berpakaian yang keren-keren. Nah, itu nggak jauh-jauh dari dorongan seksual. Nah, apakah itu hal yang buruk? Apakah dorongan seksual yang berbau dengan untuk menarik lawan jenis itu hal yang buruk? Tentu tidak. Karena semuanya itu ciptaan Tuhan. Karena semuanya sudah digambarkan oleh Tuhan bahwa manusia akan mengalami fase-fase itu. Nah, apa yang diciptakan Tuhan itu tujuannya baik. Amin. Tergantung bagaimana cara kita merawat diri kita sendiri dan juga orang lain. Nah, saya percaya Anda tahu mana yang baik, mana yang buruk. Hargailah diri Anda dan orang lain untuk menjadi dampak yang positif bagi sesamamu. Amin. So, menjadi baik atau buruk adalah sebuah keputusan. Anda tidak bisa bilang bahwa, saya ini orangnya baik kok. Saya ini orangnya jahat. Nggak bisa. Karena hanya orang lain yang bisa menilai. Tapi satu hal yang pasti, bahwa Anda ini dicintai oleh Tuhan. Dan Anda sudah dilayakkan oleh Tuhan melalui kematian Yesus di kayu salib. So, jangan hidup dalam ketakutan. Jangan hidup merasa bahwa, saya ini orangnya jahat. Saya ini orangnya nggak baik. Gini gitu. Tapi hiduplah mengerti bahwa Tuhan itu mati itu untuk kalian, bahwa Tuhan itu cinta banget dengan kalian. Dan bersama-sama dengan Tuhan, kalian bisa melalui fase-fase yang nggak enak, fase-fase yang menurut kalian, yang bagi kalian juga berat. Bersama Tuhan, kita pasti akan menang. Kita akan melalui fase-fase itu secara luar biasa. Jangan berkubang dalam pemikiran yang negatif. Jangan berkubang dalam perbuatan yang merugikan orang lain. Jangan selalu
berbuat yang arahnya ke dosa, ke dosa, ke dosa. Keluarlah dari kubangan itu. Buatlah sebuah keputusan di mana Anda mau menjadi pribadi yang lebih baik. Oke? Tuhan mau Anda menjadi pribadi yang lebih baik. Jadi sebaiknya Anda juga mau menjadi pribadi yang lebih baik. Saya percaya live semuanya mau menjadi pribadi yang lebih baik. Amen? Tulis di kolom komentar, di kolom chat. Saya mau jadi pribadi yang lebih baik. So, kasihilah sesamamu, kasihilah dirimu sendiri, dan yang terpenting, kasihilah Tuhan. Sampai sini, apabila Anda merasa Anda ini tidak berharga, nggak ada gunanya, dipandang rendah oleh orang lain, oh, orang ini begini, ya, kamu tuh nggak ada gunanya, oh, kamu tuh nggak bisa apa-apa. Selama Anda berjalan dalam kebenaran kasih Tuhan, kenapa Anda harus memandang diri Anda rendah, seperti yang orang-orang katakan ke diri Anda? Buang jauh-jauh semua pemikiran itu. Katakan, aku berharga di mata Tuhan. Mari, teman-teman Alive, mari bangun hubungan lebih dalam lagi dengan Tuhan. Karena saya percaya ketika Anda membangun hubungan yang dalam dengan Tuhan, Anda akan dikuatkan. Anda akan lebih mengerti jalan yang harus Anda tempuh. Anda akan menjadi lebih peka akan apa yang harus Anda perbuat untuk orang lain. Bersama Tuhan Anda bisa mencintai diri Anda lebih mudah lagi. Dan Anda tentunya akan menjadi dampak yang besar bagi sesamamu. Dampak yang positif tentunya. Dan pada akhirnya, yang terpenting adalah hati kita. Tuhan nggak ngelihat perbuatan kita tuh mau baiknya kayak gimana, mau sedermawan apa, sebaik apa, kamu menolong orang sebanyak apa. Tapi kalau hati kita tidak berfokus dan tidak berdasarkan pada Tuhan, semua yang kita perbuat itu sia-sia. Sia-sianya itu bagaimana? Sia-sia saya bukan bilang perbuatan baik itu sia-sia, tidak. Yang saya bilang sia-sia adalah pada suatu saat Anda akan capek. Pada suatu saat Anda akan merasa kayak, duh aku ini kok bantu ya orang terus. Duh aku ini kok kegiatanku kok gini, terus berbuat gini, terus akan ada momen di mana Anda merasa capek. Kenapa? Karena itu tadi bahwa perbuatan dasarnya dari hati. Kalau hati kita baik, hati kita fokusnya pada Tuhan, perbuatan kita akan mencerminkan Tuhan. Amen. Kita lihat di 1 Samuel 16 ayat yang ke-7. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Aku di sini adalah Tuhan. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. So, milikilah hati yang seperti Tuhan. Bagaimana caranya memiliki hati seperti Tuhan? Bangun hubungan dengan Tuhan. Bangun mesbah keluarga, atau kalian masih remaja, bangunlah rumah doamu, bangunlah saat-saat teduhmu. Bergaulah karib dengan Tuhan. Dan Anda akan melihat betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan Anda. Dan Anda juga akan melihat betapa berubahnya Anda ketika Anda melihat masa lalu Anda dan masa yang akan datang bersama Tuhan. Amen? So, demikian khotbah pada hari ini. Saya percaya firman Tuhan ini akan mengubahkan hidup Anda. Dan saya percaya bahwa firman Tuhan itu hidup dimanapun Anda berada saat ini, dan apapun yang Anda alami saat ini. Saya percaya firman Tuhan bisa mengubahkan yang buruk menjadi baik. Air menjadi anggur. Amin. Oke, Alive, sekarang saatnya kita berdoa bersama. Kita tutup ibadah pada hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pada hari ini kami bisa mendengarkan firman-Mu. Kami percaya Tuhan, melalui firman-Mu kami akan dikuatkan. Kami selalu mendapatkan sesuatu yang baru. Penuhi hati kami Tuhan, sehingga kami bisa mendapatkan hal yang baru dari Engkau. Dan kami juga bisa menerima pewahyuan yang baru dari Engkau. Sehingga kami bisa mengerti akan apa yang harus kami perbuat hari ke harinya. Akan apa yang Engkau ingini Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk semuanya ini. In Jesus' name we pray. Amen. Have a blessed Saturday. God bless you. Life.
Pegang poin yang disampaikan oleh PDP Michael. Hargailah diri Anda sendiri dan orang lain untuk memberikan dampak positif bagi sesama. So that's all for Alive Online Service. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe untuk mengetahui info lebih lanjut. Jangan lupa untuk patuhi protokol kesehatan. See you next time and God bless you.